主了，你为何还要推辞？你去修炼吧。罢了，陈天有自己的想法。这般畏首畏尾，如何能护制？剑老，我现在还不能报。给我一滴你的精血。才不是！很不错，你跟他有我爹在，我才不要他这。那人实力如何？Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu Tonghua, yaitu Ling Utalu atau Ling U Kontinen. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Chen Tian yang akan mendapatkan kekuatan baru lagi dari si Xiao Mo. Kekuatan macam apa itu guys? Penasaran kan kalian kan? Dapat kekuatan baru mulu nih bos. Kalau berdasarkan part terakhir, kita menyaksikan tetua Feng Xing yang berlutut dan memohon ampun kepada Chen Tian. Sampai-sampai dia rela mengorbankan dirinya untuk dibantai menggantikan muridnya Yun Fei. Chen Tian membangunkannya dan menjelaskan dia gak bakal jadi menghabisi Yun Fei untuk saat ini. Tapi kalau ingin bertarung selanjutnya, maka dia gak bakal segan-segan guys. Tetua Feng Xing berterima kasih membawa Yun Fei pergi dari sana. Tetua C semakin bangga sama Chen Tian dong. Setelah itu, Patriark Wen Tian mengumumkan pemenang pertarungan ini adalah Chen Tian. Gak cuma itu, dia menegaskan kalau dia pengen Chen Tian menjadi tuan muda sekte. Tentu membuat semua orang terkejut bukan main. Awalnya si Chen Tian agak ragu menerimanya guys. Tapi dia berjanji akan menjadi lebih kuat lagi dan memastikan semua orang setuju kalau dia akan menjadi tuan muda sekte nih. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu, karena Chen Tian mendapatkan posisi tuan muda sekte, membuat tetua Jue menjadi semakin bangga sama dia guys. Tapi karena masih ada urusan, tetua Jue dan Zhou berpamitan kepada si Patriark. Dengan senang hati, Patriark memberikan hormat. Tapi tetua Zhou terus menyuruh Chen Tian agar ikut bersamanya. Dan pada akhirnya, mereka pun bergegas pergi. Oleh karena itu, Patriark Wen Tian mengumumkan kalau kompetisi akan berlanjut. Di sisi lain, Chen Tian dan kedua tetua sudah sampai di tebing. Nah, di sini mereka bingung kenapa sebelumnya Chen Tian menolak padahal si Patriark Wen Tian ingin menjadikannya tuan muda sekte. Dikarenakan Chen Tian hanya tidak ingin mempermalukan tetua Jue dan Zhou. 主了，你为何还要推辞？ Tetua Zhou menenangkannya, menjelaskan sebenarnya perkataan dari Patriark Wen Tian itu mutlak. Jadi jika dia mau Chen Tian menjadi tuan muda, maka nggak ada satu orang pun yang bisa melarangnya guys. Tapi keputusan Chen Tian yang ingin mundur itu malah bikin malu. Tetua Zhou terus berusaha menenangkannya. Dia yakin pasti Chen Tian memiliki rencana lain. Oleh karena itu, tetua Zhou menyuruh Chen Tian agar berlatih memperkuat diri dan melindungi senior Liu Yan di masa depan. Dia pun berpamitan dan kembali ke kediamannya. Sesampainya di kediamannya, dia malah tiduran guys. Merasa tubuhnya masih sangat lemah dan masih sangat jauh untuk pantas menjadi seorang tuan muda. Segera dia memanggil Tuan Pedang meminta bala bantuan. 你去修炼吧。 罢了，陈天有自己的想法。这般畏首畏尾，如何能护制？ Tuan Pedang muncul di hadapannya bertanya apa yang dia inginkan. Chen Tian meminta sesuatu apapun itu yang bisa meningkatkan kekuatannya. Soalnya dia sama sekali tidak memiliki senjata ilahi atau semacamnya. Itu juga membuat sang Tuan Pedang bingung dong. Dia tidak bisa memberikan apapun untuk sekarang. Chen Tian agak sedikit kesal. Dia pengen bertemu dengan seseorang yang cukup kuat untuk mendapatkan ilmu dan kekuatannya. Wah, menurut Mimin sih, si Chen Tian ini agak kurang bersyukur nih. Tuan Pedang mengingat kalau ada Xiao Mo yang masih misterius entah dari mana. 剑老，
我现在还不能报。 Chen Tian juga baru ingat, menyuruh Xiao Mo agar keluar mencoba meminta sesuatu kepadanya. Awalnya si Xiao Mo juga bingung, tapi karena tidak ada harta apapun, akhirnya dia memberikan segumpal darah kepada Chen Tian. Tuan pedang terkejut bukan main dong. Dari segumpalan darah ini membuat dia yakin kalau Xiao Mo berasal dari benua ini. Gumpalan darah itu membuat Chen Tian bingung apa yang harus dia lakukan tuh. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba gumpalan darah tersebut masuk ke dalam tubuhnya dari tangan kiri, guys. Chen Tian merasakan kesakitan. Tubuhnya memancarkan aura kekuatan super dahsyat. Tapi dia sama sekali tidak bisa mengendalikan rasa sakit itu dan kelihatan tertekan. Sampai-sampai dia merasakan tangan kirinya bakalan patah nih. 给我一滴你的精血。 Tidak menyangka darah Xiao Mo sangat kuat dan mulai curiga. Apa jangan-jangan darahnya ini beracun ya? Tapi kata sang tuan pedang tenang saja. Dia menjelaskan garis keturunan Xiao Mo memang mengandung kekuatan yang luar biasa. Jadi Chen Tian harus mencoba menahannya sebentar. Di dalam madar itu, tangan kirinya Chen Tian memancarkan aura yang sungguh kuat. Di sisi lain, senior Liu Yan menghampiri Tetua Zhou dan Tetua Jue. Mereka sebenarnya kurang menyangka guys bakal kedatangan seorang tamu. Sampai-sampai Tetua Zhou menduga kedatangan Liu Yan ke sini pengen bertemu dengan Chen Tian. Liu Yan mengelak, menegaskan mau dimanapun Chen Tian berada, itu sama sekali nggak ada hubungan dengannya. 才不是！ Tetua Zhou pastikan tenang saja, karena dia sudah menyuruh Chen Tian melindunginya maupun di kekaisaran. Liu Yan masih kurang yakin. Dia mengetahui jelas, pasti sang ayah itu nggak bakal tinggal diam jika dia mengetahuinya guys. Nah, Tetua Zhou memberikan nasihat agar lebih dekat lagi sama Chen Tian supaya ayahnya mengerti. Tapi Liu Yan tetap yakin semua itu sudah terlambat guys. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang super besar dari dalam kediamannya Chen Tian. Dan tidak lama dari itu dia pun keluar dari sana. Jelas hal itu membuat Liu Yan kesal dong. 很不错，你跟他 有我爹在，我才不要他。 Singkat cerita, malamnya Chen Tian sampai ke sebuah kediaman seorang murid yang bernama Huya yang sedang berlatih. Ternyata dia itu pengen menggunakannya untuk jadi bahan latihan gitu guys. Dia langsung menunjukkan dirinya dan menantangnya. Sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Chen Tian menggunakan kekuatan tangan kirinya yang baru untuk bertarung ngetes nih. Huya kesulitan. Chen Tian bahkan bisa melancarkan teknik tinju naga yang membuat Huya terhempas. Sudah puas mencoba kekuatan baru, dia pun segera kabur dari sana. Tapi sesampainya di hutan, dirinya langsung dihadang oleh Wu Xin. Huya menyusul, meminta bantuan Wu Xin untuk menangkap orang ini karena sudah diserang. Wu Xin menyuruh Chen Tian agar mengungkapkan identitasnya. Tapi dia tidak mau dan langsung menghilang dari sana. Mereka berdua auto terkejut guys, karena orang ini bisa pergi menghilang sesuka hati di sekte Tianzhong. Wu Xin bertanya kepada Huya seberapa kuatkah orang tadi. Huya menjelaskan, bisa dibilang kekuatan fisiknya lebih kuat daripada miliknya. Dan dia juga merasakan ada kekuatan yang aneh terpancar dari tangan kiri orang tersebut. Wu Xin menduga kemungkinan orang ini sudah menggunakan senjata rahasia. Tapi dia tenangkan guys, menasihati agar terus berlatih lebih keras. Karena sepertinya Huya akan bertemu lagi dengan dirinya dan bakal bertarung dalam waktu dekat ini. 那人实力如何？ 不亲师弟，连你都没能拦住他。那天柱峰出入自如，
Wuxin saja tidak percaya dirinya mampu melawan orang tadi. Huya mendengarnya terkejut. Tapi dia bakal mencoba pergi berlatih di puncak Tianding karena sebentar lagi dunia rahasia itu bakal dibuka. Di sisi lain, Chen Tian sudah sampai ke sebuah goa yang waktu itu dia bertemu dengan senior Liu Yan. Dia kelihatan senang guys, karena dia sama sekali tidak merasakan ada monster di dalam sini. Bisa dia pakai nih. Tapi sial, dia lagi-lagi bertemu dengan senior Liu Yan yang sedang asik mandi. Jelas si Liu Yan teriak lah. Sepertinya mereka berdua emang jodoh nih guys. Ketemu mulu pas-pasan di tempat seperti ini. 秀才，又是你！ So, kita tunggu lagi di part 44 Ling O Talu atau Ling O Kontinen di hari biasa ya. Update lagi nanti untuk toha-toha selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.